Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Tristiawati dalam Mapel Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Anak-anak tercinta, tentu anak-anak sudah kangen dengan suasana ini ya. Tapi kita belum bisa berkumpul di sekolah kita tercinta. Kita masih harus bersabar karena suasana waspada COVID-19. Anak-anak tercinta, kita akan meneruskan pembelajaran kita lewat daring. Pada kompetensi dasar, menghitung biaya produksi, indikator, menghitung biaya produksi suatu produk, dengan tujuan pembelajaran. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat memahami dan menganalisis perhitungan harga pokok. Oke anak-anak, kita akan mulai pembelajaran daring kali ini dengan topik metode penetapan harga. Dalam metode penetapan harga, kita berbicara tentang harga jual produk. Perusahaan harus mempertimbangkan secara matang dan hati-hati karena kestabilan harga jual yang ditetapkan akan mempengaruhi kepercayaan konsumen. Biaya adalah dasar dalam menetapkan harga. Jadi harga yang ditetapkan harus menutupi biaya yang dikeluarkan. Seperti yang kita pelajari minggu lalu, yang disebut dengan break-even point atau BEP. Selebihnya adalah laba. Cara penetapan harga jual berdasarkan pendekatan biaya atau cost approach ada dua, yaitu satu, metode penetapan harga biaya plus cost plus pricing. Penetapan harga jual dilakukan dengan menambah persentase keuntungan yang diinginkan dari jumlah biaya keseluruhan. Rumusnya seperti ini anak-anak. Harga jual sama dengan jumlah biaya ditambah persentase laba kali jumlah biaya dibagi jumlah barang. Contoh, untuk memproduksi 100 unit barang A membutuhkan biaya bahan baku 3 juta, biaya tenaga kerja 550.000, biaya lain-lain 450.000, jumlah 4 juta. Jadi jumlah biayanya 4 juta. Sedangkan keuntungan yang diharapkan 20%. Maka harga jualnya adalah, nah ini 4 juta adalah jumlah biaya ditambah 20%-nya dari jumlah biaya tadi 4 juta dibagi jumlah produksi 100 unit, maka ketemunya 48.000. Jadi harga jualnya per unit 48.000. Sampai di sini mengerti anak-anak? Oke, next. Yang kedua, metode penetapan harga markup pricing. Penetapan harga jual dengan cara menambah harga beli dengan biaya-biaya tertentu
atau persentase. Rumusnya seperti ini. Harga jual ditetapkan dari harga beli ditambah markup-nya. Jadi markup-nya itu adalah biaya-biaya tertentu. Kita lihat, metode penetapan harga markup dapat menggunakan metode penetapan harga dengan biaya ditambah. Satu, harga didasarkan pada kondisi pasar pesaing. Pesaing kita harganya berapa sesuai dengan produk yang sama. Maka ini juga harus diperhatikan. Yang kedua, harga didasarkan pada keseimbangan perkiraan permintaan dengan supply, ketersediaan barang. Biasanya kalau barang melimpah, harganya murah. Misalkan musim buah-buahan tertentu. Tetapi kalau barangnya langka, maka harga bisa naik. Contohnya saat ini masker, vitamin C, merek-merek tertentu. Nah, karena langka, maka harganya naik. Nah, itu menggunakan penetapan harga markup sesuai dengan kondisi pasar dan keseimbangan harga permintaan dengan supply atau ketersediaan barang. Bisa dimengerti anak-anak? Oke. Contoh, harga beli produk B 5.500.000. Biaya pengelolaan dan penjualan 150.000. Keuntungan yang diharapkan 450.000. Maka jumlah harga beli ditambah markup-nya, yaitu biaya pengelolaan dan keuntungan yang diharapkan, jumlahnya menjadi 6.100.000. Maka harga jual produk B ditetapkan 6.100.000. Sampai di sini mengerti anak-anak? Oke. Next. Selain metode penetapan harga biaya plus dan metode penetapan harga markup, kita bisa menggunakan penentuan harga jual menggunakan perhitungan standar akuntansi. Dengan rumus seperti ini. HPP, harga pokok produksi, kita cari dulu dengan cara biaya bahan baku ditambah biaya pelengkap, misalnya kemasan, dibagi jumlah produk. Maka akan ketemu harga pokok produksi. Untuk menentukan harga jualnya, harga pokok produksi ditambah persentase laba yang diharapkan kali harga pokok produksi. Maka kita bisa menentukan harga jualnya. Oke. Yang perlu anak-anak ingat, untuk persentase laba ditentukan sendiri berapa persen, tetapi memperhatikan kondisi pasar dan konsumen yang akan dituju agar perusahaan mampu bersaing di pasar. Bisa dimengerti anak-anak? Saya ulangi, untuk persentase laba ditentukan sendiri berapa persen, tetapi memperhatikan kondisi pasar dan konsumen yang akan dituju agar perusahaan mampu bersaing di pasar. Misalnya kita mau jualan bakso, di pasaran harga bakso 10.000, maka itu menjadi pertimbangan kita menetapkan harga.
Tidak bisa kita langsung seenaknya ingin mendapatkan harga setinggi-tingginya. Karena apa? Karena adanya persaingan dan ketersediaan barang. Begitu anak-anak, bisa dimengerti? Oke. Anak-anak bisa latihan soal dengan melihat membaca modul halaman 37. Seperti ini soalnya. Di modul anak-anak juga sudah tersedia. Oke anak-anak. Nomor 1, Bintang memproduksi powerbank tenaga surya sejumlah 150 unit dengan kebutuhan biaya sebagai berikut. Bahan baku 2.700.000, biaya tenaga kerja 525.000, biaya lain-lain 75.000. Tentukan harga jualnya jika Bintang menginginkan keuntungan 15%. Yang kedua, Bunga membeli kamera dengan rincian sebagai berikut. Harga belinya 9.250.000. Biaya pengelolaan dan penjualan 250.000. Keuntungan yang diharapkan 325.000. Kamera tersebut akan dijual lagi. Bantulah Bunga menentukan harga jual kamera tersebut. Oke anak-anak, paham latihan soalnya? Silahkan dikerjakan dan kirim lewat Google Classroom. Oke? Tetap waspada, jaga kesehatan. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.